Sekali lagi Mister ucapkan halo, shalom, selamat pagi. Anak-anak kelas 7C, Mister berharap kalian bisa mendengar suara Mister dengan baik ya. Oke, terima kasih bagi anak-anak kelas 7C sudah dengan antusias langsung dengan segera menyalakan kamera tanpa harus diperintah. Nah, itu baru anak-anak hebat ya, punya inisiatif. Ya, ada inisiatif. Ya, di mana inisiatif itu perlu. Ya, kalau bisa terus ditingkatkan. Ya, seperti itu. Oke. Jika ada kendala kalian bisa menginformasikan ya. Oke, bisa ucapkan banyak terima kasih bagi anak-anak yang sudah dengan segera menyalakan kameranya. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa ya anak-anak, Mister akan memimpin dalam doa untuk memulai proses kegiatan pembelajaran kita. Jadi mari anak-anakku yang ada di rumah, siapkan sikap hati kalian, ya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa anak-anakku. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, terima kasih buat anugerah, kesempatan, di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang baru. Itu semua karena begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar di mata pelajaran kewarganegaraan terkait dengan keberagaman. Mampukan generasi muda ini Tuhan untuk dapat melihat lebih jauh lagi nilai-nilai yang kami miliki Tuhan sebagai bangsa Indonesia. Ajari kami untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, sikap menghargai. Biarlah kami bisa hidup selalu berdampingan, hidup rukun di tengah keberagaman yang ada. Kami sambut proses pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik. Oke, Mister ingin kalian coba kameranya diperlihatkan ya. Pas, jangan sampai tertutup ya wajahnya ataupun setengah terpotong ya. Nah, oke, baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, Mister akan absen ya seperti biasa. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir seperti itu ya. Oke. Baik. Mister awali dari absen pertama ada Brilia Vilasini. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Cesia Simamora. Hadir, Mister. Oke, lalu ada David. Hadir. Oke, lalu ada Erina. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Excel Ardin. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Frederica. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Harrison. Hadir. Oke, lalu ada Ida Bagus. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Kadek Nathan Kearney. Kearney, halo. Oke, kita lewati. Lalu ada Kelvin. Hadir. Oke, lalu ada Marvel. Hadir. Oke, lalu ada Grady. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Naomi. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Kenneth. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Sifra Kimberly. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Valerie Brina. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Valerie Quinn. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Vanessa. Hadir, Mister. Baik, dan yang terakhir ada Wina. Hadir, Mister. Oke, baik. Semua sudah menjawab ketika Mister absen ya. Oke. Terima kasih anak-anakku di kelas 7C. Baik. Ya. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kita baru bisa ketemu. Ya, minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya ya kita tidak bisa ketemu. Ya, karena ada kegiatan. Nah, di mana pada kesempatan pagi hari ini meskipun kita belum bisa ketemu secara langsung ya. Tetapi Mister berharap
kalian tetap semangat untuk dapat mengikuti proses kegiatan pembelajaran yang ada. Di mana saat ini kalian sudah masuk di semester 2, benar ya? Semester 2, dan tidak lama lagi kalian nantinya akan naik di kelas 8. Ya, jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Ya, setiap proses kegiatan pembelajaran yang ada. Ya. Oke. Sebentar. Ya. Di mana pada kesempatan pagi hari ini, ya, Mister akan menyampaikan materi ya untuk di semester 2 ini terkait dengan keberagaman Indonesia. Ya. Jika bicara Indonesia, ya, apa sih yang kalian ketahui tentang Indonesia? Coba anak-anakku di kelas 7C, coba berikan pendapat kalian. Apa sih yang kalian ketahui jika bicara tentang Indonesia? Coba kalian bisa sampaikan. Di sini bebas, kalian boleh berpendapat, ya. Oke, baik. Sudah ada sekitar 4, 5 anak, 6. Coba yang belum menyampaikan bisa segera menyampaikan. 7, 8. Jika bicara Indonesia, apa sih yang kalian ketahui? Baru 8 anak. Coba yang lain yang belum. 9, 10. Di sini ada 19 anak ya. Ayo, yang belum, coba kalian boleh menyampaikan ya, berikan pendapatmu. Apa sih yang kalian ketahui jika bicara tentang Indonesia? Oke. Nanti ketika Mister bacakan satu-satu, Mister tanyakan kepada setiap anak sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Kalian bisa jelaskan ya sesuai dengan pemahaman kalian ya terkait dengan apa yang kalian tulis, apa yang kalian sampaikan dalam chat ini ya. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah menyampaikan terkait hal tersebut ya. Oke, Mister akan tanya dulu kepada Grady. Ya. Tadi Mister tanya apa sih yang kalian ketahui jika bicara Indonesia, menurut Grady ya, memiliki ribuan pulau. Apakah benar, Grady, Indonesia banyak ribuan pulau? Dari mana saja? Dari mana ke mana? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, terima kasih Grady. Berarti Grady sudah memahami bahwa Indonesia ini terdiri dari gugusan pulau-pulau. Ya, terima kasih Grady. Lalu ada Brina. Menurut Brina, jika bicara Indonesia, yang Brina tahu, yang Brina kenal adalah keberagaman. Ada keberagaman apa aja sih menurut Brina sampai bisa menyampaikan pendapat tentang keberagaman? Coba. Suku, budaya, agama, ras. Baik, suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan. Terima kasih, Brina. Oke. Nah, menurut Wina, coba Wina. Wina menyampaikan tentang beragam. Beragam apa aja sih? Beragam suku, bangsa, daerah, dan agama. Oke, keberagaman suku, bangsa, dan daerah, serta agama. Terima kasih. Lalu ada Brilia. Menurut Brilia Pancasila. Emang bagaimana sih prosesnya? Karena kan Pancasila kan itu lambang Indonesia. Lambang negara kita. Oke, jika bicara Indonesia, yang Brilia tahu adalah Pancasila sebagai lambang negara. Oke, terima kasih Brilia. Lalu ada Erika, ribuan pulau. Apakah benar?
Ribuan pulau. Iya. Berapa kira-kira? Coba boleh tidak Erika sampaikan, kira-kira berapa ribu pulau sih negara Indonesia memiliki pulau-pulau tersebut? Coba prediksimu. Jadi boleh mengira-ngira. Segini Mister. Coba. Lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Oke, lebih dari 1.000. Terima kasih Erika. Ya, lalu ada Naomi. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan. Apakah benar negara kepulauan? Pernah melihat kepulauan-kepulauan tersebut atau pernah bepergian ke setiap pulau yang ada di wilayah Indonesia? Berikan contohnya coba. Hanya di Bali saja. Kemana lagi? Jawa. Jawa, oke, benar sekali ya. Bali dan Jawa ya. Itu baru 2 pulau ya yang sudah dikunjungi Naomi. Ya, mungkin bisa lebih ya. Lalu menurut Rena ya, Indonesia memiliki banyak keragaman. Keragaman apa aja sih? Tadi bilang budaya, suku, agama, yang lain coba Rena. Keragaman bahasa, keragaman baju daerah, keragaman rumah khas daerah gitu. Baik, luar biasa. Ini yang berbeda ya, Rena. Terima kasih Rena. Keberagaman identik, setiap daerah punya pakaian khas. Ya, rumah adatnya, ya. Bahasa daerahnya banyak memiliki keberagaman. Terima kasih Rena. Lalu menurut Leo ya, negara yang terdiri dari banyak pulau. Benar? Banyak pulau Leo? Ya. Oke, terima kasih Leo ya. Lalu menurut Kenneth, keberagaman dan budaya. Budaya apa saja sih yang Kenneth tahu? Coba Kenneth. Oke, kita lewati dulu Kenneth. Suku bangsa. Suku bangsa, baik. Terima kasih Kenneth. Lalu ada Valerie. Ya, Valerie bicara tentang keindahan Indonesia. Coba berikan gambaran seperti apa sih indahnya Indonesia supaya kita tahu, Valerie. Di Indonesia ada laut, pantai, danau, gunungan, seperti kayak gitu, Mister. Oke, terima kasih Valerie. Ya, Indonesia punya laut, punya pegunungan, lalu ada danau juga di dalamnya. Oke, baik, terima kasih. Lalu ada Goswin. Indonesia adalah negara kesatuan. Coba berikan pendapatmu, kok bisa memberikan keterangan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan? Karena apa? Goswin. Terhindar dari integritas. Seperti apa contohnya? Oke, terima kasih Goswin. Ya, mungkin menurut pendapat Goswin, Indonesia adalah negara kesatuan karena tidak lagi mempermasalahkan perbedaan. Ya, kita menjadi negara yang utuh, negara yang besar. Ya, meskipun terpisah antara pulau satu dengan yang lain, terpisah daratannya, tetapi kita sudah mengikrarkan janji bersama pada tahun 1928, di mana para pemuda mengikrarkan janji berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Ya, terima kasih, Guswin. Lalu ada Kimi. Bagaimana Kimi? Coba Kimi berikan penjelasannya terkait dengan banyaknya suku. Yang Kimi tahu ada berapa suku sih yang ada di Indonesia? Berikan 2 saja coba contohnya. Kimi.
Oke, kita lewati ya. Jadi jika bicara suku ya, banyak sekali kita memiliki hampir 1000 suku bangsa. Ya. Di mana di setiap provinsi, setiap daerah ya memiliki keberagaman yang di dalamnya terdapat suku-suku. Ya. Oke. Jadi jelas sekali apa yang sudah kalian deskripsikan, apa yang sudah kalian sampaikan terkait jika bicara tentang Indonesia, rata-rata kalian sudah menyampaikan dengan sangat baik. Ya, berarti kalian mengenal bangsa dan negara kalian. Ya, oke, dijelaskan di sana ya. Kalian bisa perhatikan ya. Misalkan tampilkan PowerPoint-nya ya. Ya, baik. Ya, kalian bisa perhatikan di sana ya anak-anak. Bentar, akan besarkan lagi. Oke. Nah, ini materi kita di semester 2. Saat ini bicara tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana setiap kalian tadi sudah menyampaikan hal tersebut dengan sangat baik. Berarti sekali lagi kalian mengenal ya bangsa dan negara kalian. Jika bicara Indonesia berarti bicara tentang perbedaan, bicara tentang keberagaman, bicara tentang multikultural. Ya, dijelaskan di sana, kalian bisa perhatikan. Ya, bahwa di bagian A ini ya bicara tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Di mana ya keberagaman Indonesia sebagai negara majemuk, negara yang beragam ya atau pluralistik, ibarat dikatakan ya, diibaratkan pisau bermata dua ya, yang punya sisi tajam sebelah kanan dan kiri. Ya. Di satu sisi, perbedaan atau kemajemukan atau keberagaman itu tadi merupakan kekuatan, kekayaan, dan berkah atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah sepatutnya kita syukuri. Sekali lagi, ya kita sebagai manusia ya tidak bisa merubah itu semua. Tugas kita menghargai, ya merawat dan mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan. Di sisi lain, anak-anakku, ya kalian bisa perhatikan di sana, di mana kemajemukan, ya perbedaan itu menempatkan bangsa Indonesia menjadi rentan, menjadi riskan terhadap ancaman disintegrasi atau perpecahan. Ya, dengan kata lain, kemajemukan dapat juga menjadi sumber persatuan atau integrasi dan dapat pula menjadi sumber perpecahan, ya atau disintegrasi. Ya, oleh sebab itu, ya, kalian perlu memahami. Yang pertama, bicara tentang faktor yang mempengaruhi keberagaman itu tadi. Di mana tadi Mister sudah ajukan pertanyaan dan kalian sudah sangat baik menyampaikan pendapat kalian. Jadi, faktor penyebab keberagaman kita adalah karena Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau yang membentang kata Gredi dari Sabang sampai Merauke. Dan menurut pendapat teman-teman tadi, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Mister. Nah itu penyebab kita sekali lagi berbeda. Itu yang menyebabkan kalian saat ini berbeda dengan teman-temanmu yang lain. Ya, tetapi pada hakikatnya kita adalah satu Indonesia. Meskipun kita dari suku, agama, budaya, tradisi, adat istiadat yang berbeda. Ya, di mana kalian bisa perhatikan di sana? Indonesia ya memiliki banyak sekali keberagaman. Ya. Di mana keberagaman tersebut adalah suatu anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa, sekali lagi, kita sebagai manusia tidak bisa merubah itu semua. Dan tugas kita menjaga, menghargai, merawat setiap perbedaan itu. Ya. Nah, ini yang rata-rata kalian sampaikan tadi. Jika bicara tentang keberagaman Indonesia, ya, yang membuat kita banyak sekali perbedaan karena yang pertama, letak strategis dari wilayah Indonesia.
Kalian bisa perhatikan anak-anakku, di mana keberagaman Indonesia saat ini ya dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik negara kita. Dan kalian pun juga sudah sangat memahami bagaimana Indonesia ini ya banyak sekali memiliki pulau menurut Erika tadi. Ya, lebih dari 1.000, benar. Nanti Mister akan berikan satu cuplikan video pembelajaran terkait hal tersebut. Ya, jadi jelas sekali Indonesia membentang dari Sabang ya sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Jelas di mana Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki letak strategis, yaitu berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di mana letak strategis tersebut menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang jalur perdagangan internasional. Jadi itu yang menyebabkan, sekali lagi, orang-orang zaman dahulu berkunjung ke Indonesia, ya bangsa asing berkunjung ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Ya, mereka ingin berjualan melewati negara kita, mereka singgah, mereka melihat suburnya tanah kita, kayanya tanah kita. Ya, melimpah hasil alamnya sehingga mereka mengambil, menjual. Ya, itu yang terjadi. Itu faktor pertama dari letak strategis wilayah Indonesia. Faktor yang kedua, kalian bisa perhatikan, ada kondisi negara kepulauan. Kalian bisa perhatikan. Ya, ini adalah kepulauan Indonesia. Ya. Dan perlu kalian ketahui anak-anak, ya, Indonesia terdiri dari 1.758 pulau, di mana masih ada pulau-pulau yang belum diberi nama karena terlalu banyak. Dan inilah pulau-pulaunya. Ya. Kalian bisa perhatikan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 yang Mister sampaikan tadi. Di mana beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah menghambat, membuat kita kesulitan berhubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Nah, itu yang membuat kita berbeda. Ya, di mana masyarakat yang mendiami setiap pulau-pulau tersebut akan mengembangkan budaya tradisi yang dimiliki sesuai tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing dari mereka berada. Di mana kondisi ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan peran laki-laki dan perempuan, serta perbedaan agama maupun kepercayaan. Ya, itu sudah dua faktor penyebab kita saat ini berbeda. Membuat kita banyak sekali memiliki keberagaman. Sudah dua faktor diungkapkan. Ya, faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, jika bicara tentang perbedaan kondisi alam, Mister ingin bertanya kepada setiap kalian. Jadi Mister ingin ya kalian bisa menyampaikan ya pendapat kalian. Ya, tentunya setiap kalian pernah berkunjung ke Kintamani? Pernah tidak? Daerah Karangasem, Kintamani, lalu ke daerah Baturiti atau Bedugul pernah? Oke. Rata-rata pernah. Coba satu anak. Ya, mungkin lebih boleh. Ya. Berikan pendapatmu. Bagaimana sih situasi, kondisi, lingkungan ketika kalian berkunjung ke daerah Bedugul, Kintamani, daerah-daerah dataran tinggi? Seperti apa sih situasinya? Coba berikan pendapatmu. Oke. Baik. Oke, ada yang lain? Penyebabnya karena apa? Kok rata-rata dari setiap kalian menyebutkan, menyampaikan bahwa daerah tersebut sejuk, asri. Karena apa? Oke, karena berada di dataran tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Wina, Leo, ada Brilia, ada Rena, ya. Baik.
Rata-rata kalian sudah pernah berkunjung, jadinya kalian bisa menyampaikan hal tersebut dengan baik. Sekarang pertanyaannya lagi, yang kedua. Kalian pernah tidak berkunjung ke daerah Jimbaran? Nah, daerah Jimbaran, daerah Desa Kelan dekat Bandar Udara, daerah Legian, kemudian daerah-daerah seperti Canggu. Pernah tidak? Bagaimana rasanya? Coba. Pernah tidak berkunjung atau lewat sajalah? Coba sampaikan, berikan gambarannya, seperti apa situasinya? Menurut Grady banyak bangunan. Yang lain? Suasana pantai, terima kasih Brina. Ya. Karena berdekatan dengan pesisir. Ya. Baru 2 anak. Ada yang lain, coba berikan pendapatmu ketika kalian berkunjung atau melewati daerah sekitar Canggu, ya, lalu daerah Seminyak, Legian, lalu ke daerah Jimbaran. Oke, Kenneth, bersih ya, karena pandemi jadi tidak ada orang lalu lalang. Terima kasih Kenneth. Panas, oke, menurut Rena panas ya karena daerah pesisir. Terima kasih. Oke, jadi 2 tempat tersebut kalian sudah mampu deskripsikan dengan baik, ya sudah mampu menyampaikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, kalian tadi sudah mampu menjawab dengan baik ketika berkunjung ke daerah dataran tinggi, ya seperti Kintamani, Baturiti, Bedugul. Pertanyaannya adalah di sana rata-rata warga setempat mata pencariannya sebagai apa? Kalau tinggal di dataran tinggi. Oke, Brina. Baik. Ada yang lain selain Brina? Rata-rata pekerjaan warga masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu sebagai apa sih mata pencariannya? Oke, menurut Kenas. Oke, baik. Terima kasih Kenas. Ada yang lain? Sebelum Mister sampaikan, bacakan pendapat dari beberapa teman kalian. Oke, menurut Brina ya, mata pencarian warga di sana rata-rata sebagai petani dan peternak. Oke. Menurut Kenes, perkebunan dan petani. Ya, mungkin Kenes pada saat berkunjung sering mampir ke daerah pasar Batu itu untuk belanja sayur mayur ya. Oke, terima kasih. 2 anak sudah memberikan keterangan dengan sangat baik. Pertanyaan berikutnya, jika kalian berkunjung ke daerah Seminyak tadi, daerah Canggu, daerah Jimbaran, rata-rata di sana pekerjaan orang-orang di sana sebagai apa sih? Oke, baik, terima kasih. Jadi nelayan. Saat pandemi kira-kira jadi apa mereka ya? Oke, terima kasih Brina dan Rena. Ya, karena di daerah pesisir ya, jadi jelas mata pencarian warga masyarakat di sana rata-rata sebagai nelayan. Ya, mungkin Mister tanya dulu kepada setiap kalian, pernah enggak kalian diajak oleh kedua orang tua kalian berkunjung atau pergi beli ikan di pasar Kedonganan? Pernah tidak? Coba acungkan tangannya. Oke, Rena, terima kasih. 2 anak, Erika, Wina, 3 anak, Brina. Oke, nah kalian sudah melihat dengan jelas ya faktanya yang terjadi. Warga masyarakat yang berada di daerah pesisir ya rata-rata mata pencarian mereka adalah nelayan. Nah, memanfaatkan sumber kekayaan yang ada di laut karena daerah mereka dekat dengan laut. Begitu juga warga masyarakat yang berada di dataran tinggi. Ya, tanahnya subur, dingin, sejuk, asri kata teman-temanmu tadi, ya. Mereka pekerjaannya sebagai petani. Ya, peternak. Nggak mungkin jadi nelayan. Ya, mereka mau jaring apa di sana, mau mancing apa di dataran tinggi. Ya, jadi menyesuaikan dengan tempat dan keadaan. Begitu juga penjelasannya. Ya, jadi rata-rata kalian sudah mampu menyampaikan dengan sangat baik. Ya, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan anak-anak. Ya.
Di daerah pesisir kita bisa menjumpai masyarakat berprofesi sebagai nelayan seperti kata teman-temanmu tadi. Ya, sedangkan yang berada di dataran tinggi, ya, mata pencaharian mereka sebagai petani, peternak, ya, berkebun, ya, karena daerahnya subur, daerahnya sejuk, dingin, ya, cocok untuk berkebun, ya. Oke, seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, di mana keadaan transportasi dan komunikasi. Kalian bisa perhatikan di sini, di mana setiap wilayah di Indonesia memiliki sarana transportasi dan komunikasi yang berbeda-beda. Benar ya, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi membawa masyarakat ya lebih mudah berhubungan dengan masyarakat yang lain meskipun jarak memisahkan kita. Contoh, saat ini saja ya, kalian berada di rumah untuk belajar, mistermu di kelas, berada di sekolah. Jarak memisahkan kita. Tetapi karena perkembangan alat komunikasi dan teknologi, kita bisa bertemu meskipun hanya lewat layar saja. Ya, tetapi kita bisa bertemu ya tanpa harus terpisah jauh meskipun pada kenyataannya jarak memisahkan kita, tapi kita bisa bertemu, kita bisa berinteraksi. Kalian bisa mendengar suara Mister dan Mister pun juga bisa dengar suara kalian. Ya, seperti itu. Ya. Dijelaskan di sana anak-anakku, kalian bisa perhatikan ya di mana jika kalian perhatikan beberapa alat transportasi ini tentunya tidak asing ya buat kalian, ya. Di sini Mister tanya, ya. Di antara kalian pasti pernah ya naik beca, naik bajai, naik angkot, naik bus, pasti pernah ya. Nah, di setiap wilayah, setiap daerah memiliki alat transportasi tersebut. Ya, itu sebagai identitas dari suatu daerah. Ya, mungkin Mister belum cerita ya, atau sudah pernah cerita ketika Mister berkunjung ke Sumatera. Ya, di sini ada yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ada tidak? Yang berasal dari Sumatera. Ya, oke, Mister sedikit menyampaikan ketika Mister berkunjung ke Sumatera Utara di Medan khususnya, ya. Biasanya yang Mister tahu bentuk becak motor, ya, becak itu pasti di dayung, ya. Tetapi kalau di Sumatera Utara ya becaknya tidak lagi menggunakan sepeda, tetapi menggunakan motor, ya, becak motor, ya. Jadi lebih efisien, lebih mudah, tetapi tentunya polusi udara semakin meningkat. Nah, itu setiap daerah punya identitas, punya keberagamannya masing-masing, ya. Itu satu contoh. Lalu ada apa lagi? Nah, ini penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kalian bisa perhatikan. Ya, mungkin di setiap kalian saat ini jarang melihat ini ya. Petani membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau. Saat ini rata-rata ya menggunakan alat mesin ya, traktor namanya untuk membajak sawah. Nah, ini penerimaan masyarakat terhadap perubahan ya. Oke, karena kedatangan bangsa-bangsa barat ya di Indonesia menjadi salah satu dari faktor penyebab keberagaman itu. Ya, di mana bangsa-bangsa tersebut datang membawa kebudayaan mereka yang beragam. Ya, di mana daerah-daerah yang relatif terbuka seperti daerah pesisir ya paling mudah, paling cepat menerima ya mengalami perubahan yang dibawa oleh tamu-tamu asing yang datang berkunjung ke negara kita. Nah, keberagaman selanjutnya bicara tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini anak-anakku. Nah, adanya pertukaran informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman mampu menyebabkan munculnya keberagaman budaya saat ini. Banyaknya akses dan informasi ya yang didapat akan mengubah pola pikir cara pandang manusia untuk melakukan tindakan secara efisien dan terkendali sesuai dengan logika yang dimiliki. Itu adalah faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Satu cuplikan video pembelajaran untuk kalian bisa memahami, melihat kembali Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Selamat menyaksikan. Kalian sudah lihat ya, itu satu cuplikan video pembelajaran terkait tentang keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu generasi muda seperti kalian ya, patut
bersyukur dan bangga ya menjadi bagian, menjadi warga negara Indonesia. Ya. Jadi kita tidak boleh malu dengan tradisi, kebudayaan, budayamu. Ya, karena itulah jati diri kita. Ya, yang kita bisa tunjukkan kepada dunia. Kalau dunia pun mengenal Indonesia tentang keberagamannya, jadi kita harus bersyukur, kita harus merawat keberagaman tersebut dengan baik. Ya, karena sekali lagi itu sebagai identitas, sebagai jati dirimu, ya tanda pengenalmu sebagai warga negara Indonesia. Jika suatu hari nanti kalian menjadi mahasiswa yang sekolah ke luar negeri, kalian punya teman-teman orang barat akan tanya, dari mana? Kalian sebut Indonesia. Mereka akan kenal. Pasti mereka akan menyebutnya tiba-tiba Bali. Bali pasti begitu. Karena mereka rata-rata mengenalnya Bali. Tapi Indonesia bukan hanya bicara tentang Bali saja. Tetapi banyak lagi pulau, banyak lagi provinsi yang ada. Yang bisa menawarkan keindahan-keindahan yang luar biasa. Ya, itu. Selanjutnya, sedikit lagi sebelum kita akhiri. Ya. Nah, di penjelasan yang kedua, ya bicara tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, anak-anakku. Di mana Indonesia sebagai negara majemuk terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Di mana ada ras antar golongan maupun sosial dan budaya juga ada di sana. Keberagaman merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Di mana keberagaman yang ada mengindikasikan ya bahwa Indonesia adalah negara majemuk, negara yang bukan hanya terdiri satu suku, agama, budaya saja, tetapi banyak. Ya, di mana kalian bisa perhatikan keberagaman suku ini. Ya, suku bangsa merupakan suatu golongan manusia, ya, yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan dari garis keturunan yang dianggap sama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat berapa itu? 1.340 suku bangsa. Bayangkan, banyak sekali ya. Di mana terdapat 5 suku bangsa terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku asal Sulawesi, dan suku Madura. Kita bisa perhatikan. Ya. Kita masuk yang pertama, ada suku Jawa. Ya, di antara kalian pasti berasal dari suku ini. Ya, di mana suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia dengan populasi sebanyak 95,2 atau sekitar 40,2%. Ya, dari populasi penduduk Indonesia. Ya, suku Jawa merupakan gabungan dari suku Osing. Pertanyaan buat kalian. Pernah melihat atau mendengar kata Osing? Coba. Kalau kalian sering bepergian keluar daerah, ya, keluar kota, apalagi melewati jalur darat, ya, kalian pasti memperhatikan. Kalau kalian teliti pasti memperhatikan, ya. Kata Osing ini berada di mana? Coba, kalian boleh searching lah. Osing itu dari mana sih? Coba, kalau sudah ketemu langsung sampaikan. Dari mana suku Osing itu? Ya, silakan Wida. Berasal dari timur. Osing, Osing. Dari mana? Yang lain coba. Rena, silakan. Dari Banyuwangi. Iya, terima kasih Rena. Top. Terima kasih Wina. Ya, sudah disampaikan Rena dengan tepat ya bahwa suku Osing ini berasal dari Banyuwangi. Kalau kalian yang bisa sampaikan tadi, kalau kalian sering bepergian dengan keluarga keluar kota, apalagi menggunakan mobil jalur darat ya,
ketika setelah menyeberang dari penyeberangan, ya masuk ya di Banyuwangi, kalian lihat Osing, ada tulisan besar sekali di sana. Ya, kalau kalian teliti kalian bisa lihat di sana. Ya, itu gabungan dari suku Osing, kemudian ada suku apa lagi? Kalian bisa perhatikan. Ya, Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya. Itu ya untuk suku Jawa, gabungan dari beberapa suku. Ya, pada umumnya masyarakat suku Jawa sangat menjunjung tinggi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidup, baik terhadap sesama manusia maupun dengan lingkungan alam. Ya, nih kalian bisa perhatikan. Ya, di mana kebudayaan suku Jawa merupakan hasil peninggalan sejarah kerajaan besar. Ya, khususnya Majapahit dan Mataram Baru. Ya, di mana suku Jawa sangat menjunjung tinggi etika kesopanan dan kesantunan terhadap ya dalam hal berbahasa. Nah, tentunya tidak mengherankan jika suku Jawa itu khususnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Solo, Semarang itu bahasa Jawanya halus-halus. Ya, itu. Selanjutnya, suku Jawa setidaknya memiliki tiga struktur tingkatan tata krama dalam bertutur kata. Yang pertama, bahasa ngoko atau kasar yang digunakan saat berbicara dengan orang yang tingkat umurnya sama. Ya, dengan orang sebaya atau kerabat yang sudah sangat akrab. Nah, kedua, bahasa Madya, ya, atau tengah atau biasa digunakan kepada lawan bicara yang umurnya lebih tua atau sekedar penghormatan kepada orang lain. Dan yang ketiga, ada bahasa kromo. Orang Jawa menyebutnya kromo. Ya, di situ tertulis krama, ya, atau halus, digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau dituakan, serta kepada orang yang memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat itu. Nah, itu. Kemudian ada suku Sunda. Nah, ini di antara kalian pun juga pasti ada yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, ya. Di sini dijelaskan di sana bahwa suku Sunda ya berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Ya, sebutan Sunda merujuk pada kerajaan Pasundan yang ada di wilayah Jawa Barat ya pada masa kerajaan Tarumanegara, di mana Sunda memiliki arti kata bagus, putih, bersih, dan cemerlang. Jadi tidak sembarangan arti kata Sunda itu ya. Bahasa yang dijadikan sebagai alat komunikasi dengan sesama yaitu bahasa Sunda. Itu. Ya. Kemudian ya, yang terakhir ya, yang ketiga karena waktu sangat mepet ya, Mister akan sampaikan di sini yang ketiga ada suku Batak. Nah, mungkin di antara kalian juga ada yang berasal dari Sumatera Utara ya, dari suku Batak ini ya, di mana suku Batak memiliki jumlah penduduk mencapai 8,5 juta jiwa atau sekitar 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian Sumatera Utara ya, bagian tengah utara. Ya, pertanyaannya adalah di sini Miss dan Mistermu yang berasal dari Sumatera Utara siapa? Kalian kenal baik tidak guru-guru kalian? Mister tanya. Ya, Wina silakan. Miss Tiur ya, dari Batak. Miss Tiur siapa? Nama lengkapnya Miss Tiur siapa? Miss Tiur Malamanurung. Oke, terima kasih Wina. Terus siapa lagi? Hanya satu saja guru kalian yang berasal dari Sumatera Utara. Ada lagi loh yang berasal dari Sumatera Utara. Silakan Brina. Mr. Ronald, Ya, Ronald siapa? saya nggak ingat panjang sih. Oke, terima kasih Brina dan Wina. Ya, jadi kalian memahami guru-guru kalian ya berasal dari suku bangsa yang berbeda.
Ya, tetapi kita membaur menjadi satu. Ya, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian. Ya, dari Sabang sampai Merauke kita ada. Ya, itulah Indonesia. Ya, oke, di sini ada keterangan dari Grady ya bahwa orang tuanya berasal dari Tasik, ya, Jawa Barat. Terima kasih Grady. Ya, karena inilah Indonesia. Ya, kalian berasal dari berbagai macam suku yang tentunya berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita adalah sama. Ya, kita adalah Indonesia. Ya, itu untuk penjelasan kita terkait dengan keberagaman suku. Ya, di pertemuan berikutnya Mister akan lanjutkan terkait tentang suku Batak tadi, di mana dua rekan kalian sudah memberikan contoh dua guru kita yang berasal dari Sumatera Utara. Terima kasih anak-anak. Silahkan. Yang belum menyalakan kamera bisa segera nyalakan kamera. Ya, kita harus akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, yang belum bisa segera menyalakan kamera. Ya, mana Mister ucapkan terima kasih bagi anak-anak kelas 7C. Ya, kalian luar biasa, ya, interaktif, ya, dan mau berdiskusi, menyampaikan pendapat, ya, ketika Mister bertanya kepada setiap kalian. Dan kalian juga mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan sangat baik. Itu mengindikasikan bahwa kalian mengenal bangsa kalian, negara kalian dengan sangat baik. Ya, oke, karena waktu yang memisahkan kita, ya kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, Mister minta tolong satu anak untuk pimpin kita berdoa. Mister minta kesediaan dari Erika bisa bantu Mister berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita. Silakan. Teman-teman dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami selama pelajaran PPKN dan kami memberkati kami dari awal sampai pelajaran PPKN. Terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami mau mengakhiri pembelajaran PPKN. Tolong berkati supaya kami bisa mengikuti pelajaran selanjutnya dengan baik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Erika, terima kasih anak-anak kelas 7C. Kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sudah kelihatan? Udah. Selamat pagi semuanya. Saya Naomi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Mulai dari Tunggu dulu Naomi. Nanti ini sendiri-sendiri kan presentasinya ya? Iya. Oke, sip. Ya, lanjut. Soal pertama adalah perbandingan jarak sebenarnya. Diketahui skala suatu peta adalah 1/200.000. Jika dari kota M ke kota N pada peta 5 cm, berapakah jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut? Diketahui skalanya adalah 1/200.000. Dan jarak petanya adalah 5 cm. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Lalu rumus jarak sebenarnya adalah JP dibagi S. Nya 5 dibagi 1/200.000. Kita ubah ke perkalian jadi 5 kali 200.000 per 1. Hasilnya adalah 1 juta. Karena JS adalah kilometer, jadi kita ubah ke kilometer. Jadi 1 juta dibagi 100.000. Hasilnya 10 kilometer. Lalu pertanyaan selanjutnya, ready. Boleh, Valeri? Soalnya, maksudnya. Boleh dimunculin soalnya. Ya, soalnya tentang perbandingan jarak pada peta. Tadi sudah jarak sebenarnya, sekarang kita mulai dengan yang jarak pada peta. Sebuah peta memiliki skala 1/200.000 dan jarak kota A ke kota B yang sebenarnya 6 km. Pertanyaan di sini adalah jarak pada peta dari kedua kota tersebut dalam bentuk sentimeter adalah, pertama kita tulis diketahui. Diketahui sebuah peta memiliki skala 1/200.000.
jarak kota A ke kota B yang sebenarnya adalah 60 km. Lalu ditanya, berapa jarak pada peta dari kedua kota tersebut dalam bentuk sentimeter? Kita akan mulai mencari jawabannya dari sekarang. Dihitung, rumus jarak pada peta adalah skala kali jarak sebenarnya, yang artinya pertama kita ubah dulu 6 km tersebut menjadi rumus sentimeter, jadi 600.000. Sekarang dibandingkan 200.000 bagi 600.000. Lalu kita coret saja semua 0, lalu sudah jadi 2:6. Kita sederhanakan sampai angka yang paling kecil, jadi boleh? Sepertinya Jadi ada angka di bawah itu ya, 2/6 itu ada angka ya? cuma kayaknya ketutupan, Miss. Kepotong. Oke, coba diedit dulu. Angkanya digeser ke kanan aja. Naomi? Iya, Miss, bentar. Oke. Di stop share dulu. Oh, kamu lagi edit ya? Oke. Jadinya terpause di sini. Pak Ari ingin menemukan skala pada peta buatannya. Jarak sekolah A ke rumah Pak Ari adalah 10 km. 70 km. Jarak pada peta adalah 5 cm. Berapa skala pada peta buatan Pak Ari? Jadi diketahui jarak sebenarnya adalah 70 km. Jika dijadikan sentimeter adalah 7 juta sentimeter. Dan pada soal tadi, jarak pada peta adalah 5 cm. Yang ditanya di sini adalah skala pada peta buatan Pak Ari berapa? Rumus skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta tadi itu 5 cm dibagi 7 juta cm. Supaya bisa dijadikan 5 cm tadi dibagi 5. Karena itu 7 juta cm tadi juga dibagi 5. Hasilnya adalah 1/1.400.000 atau 1/1.400.000 skala. Senilai. Next. Valerie, boleh open cam? Iya, tunggu, Mas. Sebuah motor memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 40 liter bensin? Diketahuinya, 5 liter sama dengan 60 km. 40 liter sama dengan X. Dan ditanya, berapa jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 40 liter bensin? Jadi caranya, 5 dan itu saya salah. 5/40 sama dengan 60/X. Jadi 5X, jadi dikali silang. 5 kali X jadi 5X dan sama dengan 60 dikali 40 jadi 2400. Terus 5X-nya 5 diganti jadi pembagian. Jadi 2400 dibagi 5. Jadi jadinya X sama dengan 480. Dan berikutnya adalah Cesia. Berbalik nilai. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita membutuhkan waktu 4 jam. Andi mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama?
Diketahui 300 kata sama dengan 1 menit. 400 kata sama dengan 240 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama? Dihitung 300 kali 240 400 180 kali 60 sama dengan 3 jam. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Oke. Boleh dinaikkan slide-nya lagi, Nak? Apa sudah kelihatan, Miss? Oke. Miss Devi mau coba tanya ke soal yang ini nih. Perbandingan jarak pada peta. Boleh di slideshow? Oke. Ini tadi yang bawain siapa ya? Grady. Grady, Miss. Oke, Grady. Grady, Miss Devi mau tanya. Di situ ada 6 kilo sama dengan 600.000. Habis itu kamu balik nih, 200.000 dibagi 600.000. Terus kamu sederhanain ini ya, dicoret semua nolnya. Jadi Iya, coret semua nolnya. 2 dibagi 6. Pertanyaan Miss Devi, dari mana dapat 2 dibagi 6? Kamu tadi dikatakan kamu sederhanakan ya. Dapat 3 cm itu bagaimana caranya? Itu kan dibagi tuh, Miss. Jadi 2 kayak banding 6 gitu. Nah, kalau disederhanain lagi kan jadi 1/3, Miss. Dan ke matematika biasanya kalau udah 1 gitu, biasanya anggap saja satuannya sama, Miss, dengan 3. Jadi anggap saja 3 kali 1 jadi tinggal 3 cm hasil dari penyederhanaan. Oke, sebentar ya. Miss Devi ini dulu ya, Miss Devi catat dulu. Oke. Bentar. Oke, kelihatan ya slide-nya Miss Devi, ini ya Miss Devi. Oke, yang lainnya kelihatan? Kelihatan. Oke, perhatikan ya. Yang tadi disampaikan oleh Grady itu adalah 6 kilo sama dengan 600.000 cm. Setelah itu ada tulisan 200.000 dibagi dengan 600.000. Lalu disederhanakan dengan dicoret semua nolnya. Ini dicoret, ini dicoret. Kenapa dicoret? Dan kenapa semuanya dicoret? Miss, coretnya sebenarnya satu-satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Ini satu, ini satu. Jadi coretnya harus ada berpasangan. Itu yang dimaksud sama Grady. Bukan langsung dicoret semua nolnya. Misalnya dia 200 dibagi 10. Nah, ini nggak bisa dicoret semua. Ya, tetapi yang terjadi adalah ada 01 di sini 1. Nol yang ini tidak bisa dicoret. Kenapa? Karena dia tidak punya pasangan. Ya, itu maksud dari yang Grady buat. Paham ya semuanya ya? Nah, selanjutnya dia sederhanakan sisa 2/6. Nah, 2/6 itu sama saja dengan 2/6. Ya, dia sederhanakan lagi, dapatnya 1/3. 1/3 ini sama dengan 1/3. Dengan 3 cm ini berbeda. Ada kesalahan yang ditulis oleh Grady. Ya, jadi yang ditanya adalah jarak peta. Dengan skala itu adalah 1/200.000. Lalu JS-nya itu adalah 6 km. Yang ditanya adalah JP-nya. Sehingga JP itu kan adalah skala dikali JS atau JS dikali skala.
Skalanya ditulis dulu 1 berbanding 200.000 atau 1 dibagi 200.000 dikali JS-nya kan 6 km. 6 km ubah ke sentimeter. Berarti kan tadi 600.000. Ini dicoret. Sehingga 6 dikali 1 dapat 6/2. Ini baru ditemukan 3. Kalau 1 bagi 3, coba 1 dibagi 3 dapat berapa? 1 dibagi 3? 3. 1 dibagi 3? 1 bagi. 1 dibagi 3. Dengan 3 dibagi 1. Sama atau beda? Beda. Beda. Coba sekarang cari 1 dibagi 3 berapa hasilnya? 1 bagi 3. 0,333 terus, Miss. 3 gitu kan? Iya. 0,33. Sedangkan 3 dibagi 1 adalah 3. Apakah ini sama? Beda. Ya, dari sini salahnya ya, Nak. Nih. Ya, harusnya bukan 200.000-nya di depan, tapi 600.000-nya di depan. Kalau kamu misalkan kamu buat ini langsung gitu ya, dia nggak bisa, kamu harus kalikan dia. Ini harus dalam bentuk 1/200.000. Coba kamu bentuk seperti ini dulu. Kalau kamu langsung bagi, berarti dia baginya bukan seperti ini, tapi 600-nya di depan. Kenapa 600 di depan? Kalau ini sesuai dengan rumus ini, biar kamu tidak jadi salah, ya. Oke ya. Oke. Sekarang Miss Devi coba di share lagi, Naomi. Miss Devi mau tanya, coba yang senilai. Sorry. Yang berbalik nilai kayaknya, coba cek. Lagi 1. 300 kata, dia bacanya 1 menit. Kalau dia 400 kata, berapa menit? Jadi mau tanya, kenapa dipakai berbalik nilai? Siapa yang bawa tadi ini? Cesia. Cesia? Yes. Oke. Dari mana kamu dapat 300 dikali 240? Dari mana dapat 300 dikali 240? Nanti dikirim ke PPT-nya, kan dikirimkan ke Miss Devi ya. Dari mana dapat kan 300 kata atau dapat 1 menit. Terus di situ ada tulisannya tuh. 400 kata 240. Masalahnya itu masih diketahui. Dari mana tahu bahwa 400 kata itu adalah 240 menit dan 300 kata itu adalah 1 menit. Boleh Miss Devi tahu? Miss. Itu kayaknya harusnya kita tulisnya itu 1 menit 300 sama dengan 300 kata. Terus kita harusnya tulis Andi sama dengan 400 kata per menit gitu, Miss. Cuma kayaknya typo gimana, Miss? Oke, bisa dijelasin kalau gitu sama Miss Devi sekarang. Harusnya seperti apa? Bisa. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Dari kelompoknya atau dari yang membawakan soal? Naomi saja boleh, Miss. Silakan, siapa saja boleh. Oke. Tunggu saya tanya dulu kalau gitu, Miss. Jadi yang ini diganti. Oke, ada yang mau jawab nih, benar. Naomi yang mau jawab. Tidak yakin tapi. Terus 300 per 400 sama dengan X
per 4. Terus dikali silang. Dikali silang habis itu karena tadi X nggak bisa sama sebentar. Oke, udah belum? Sedikit beda sama soal yang dikasih Cici ya, Miss. Gini, Miss. Untuk dihitung, itu udah benar 300 kali 240 hasilnya 72.000 ya. Nah, kalau sudah selesai itu, kita itu caranya dibagi langsung sama 400 karena di situ ada 300 kata. Terus membutuhkan waktu 4 jam. Dapat 240 dari mana? 1 jam itu 60, anggap saja 60 kali 4, supaya kita bisa tahu berapa menit. Nah, setelah itu tinggal dikaliin aja, karena 300 kata 1 menit, berarti 300 kali 240, 72.000. Nah, 72.000 itu dibagi sama 400, karena Andi itu kecepatan membacanya 400 kata per menit. Nah, hasilnya kan dari pembagian pertama itu jadi 180. Terus kita bagi lagi sama jam tadi, 1 jam itu kan 60, hasilnya dapat 3 jam karena yang ditanya itu berapa waktu yang dibutuhkan. Pertanyaan Miss Divi tadi itu adalah, Miss Divi coret ya slide-nya ya. Ini kan ada 240 nih. Semua yang dihitung itu kan harus berpacu pada apa yang diketahui. 240 ini nggak ada di sini. Dari mana dapat 240? Apa yang diketahuinya ada yang salah atau dihitungnya ada yang salah? Diketahuinya yang salah. Harusnya bagaimana? Harusnya kita tulisnya pertama 300 kata sama dengan 1 menit. 400 kata sama dengan masih belum tahu apa. Terus kita tulis Andi sama dengan 400 kata per menit. Terus setelah itu di bawahnya baru tulis waktu yang dibutuhkan untuk membaca 1 buku cerita sama dengan 4 jam. Baru setelah tulis pertanyaannya, ditanyanya, baru kita tulis dihitungnya. Kita tulis dulu nih 4 jam sama dengan berapa menit, tinggal 4 kali 60, baru seterusnya, Miss. Oke, masih belum dapat Miss Devi. Oke, Miss Devi clearin aja ya. Harusnya, ini kan, ini ada yang nggak balance ya. Ini ada yang nggak balance. Seharusnya, waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata ada 1 menit. Ini hanya pengetahuan aja. Dibalanskan dengan bahwa 400 kata itu juga untuk 1 menit. Per menitnya, per 1 menit dia bisa baca 400 kata. Nah, sekarang untuk 1 buku, itu adalah dia baca untuk 1 buku. Kalau yang di atas ini pakai kecepatan 300 kata, dia baca butuh waktu 4 jam. Bukan 1 menit. Ya, dengan 300 kata. Dengan 300, dengan 300 kata yang per menit itu, kalau dia baca 1 buku ini, dia tuh bisa menghabiskan waktu 4 jam. Nah, kita buatkan dia ke menit. 4 jam itu sama dengan 240 menit. Kalau dia bacanya dengan kecepatan 400 kata per menit, berapa jam atau berapa menit? Seperti itu kan? Kalau dia 300 kata, dia habis waktunya 4 jam. Kalau dia 400 kata, berarti kan otomatis dia lebih cepat. Waktunya akan lebih gimana? Berkurang atau bertambah? Bertambah. Berkurang? Iya, berkurang lah. Kecepatan 300 dengan kecepatan 400 mana lebih cepat? 400. 400. Otomatis waktu yang dibutuhkan dia juga lebih cepat.
Karena ini dia berkurang. Sorry, ini dia bertambah, ini dia berkurang, itu penyebabnya dia pakai berbalik nilai. Kalau sudah seperti ini, balance kan. Ada 240, ada di sini. Ya, karena dia pakai berbalik nilai, maka 300 per 400 sama dengan X per 240. Ditukar. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Maka dari itu dapatlah yang kamu buat. Ini nggak bisa dihapus ya? Oke, mesti nggak bisa ngapus nih. Maka kamu dapat ini 300 dikali 240 sama dengan 400 dikali X. Sedangkan kalau seperti ini apa yang ditanya? X-nya nggak ada. Ya, terus dapat 240 ini dari mana? Karena apa? Diketahuinya nggak ada 240. Kok tiba-tiba muncul 240? Harusnya apa yang dihitung ada, pasti ada yang diketahui. Baru kamu dapat 300 kali 240, 72.000. Sama dengan 400X. 72.000 dibagi 400 sama dengan X. Sehingga kamu dapat 180. Untuk X-nya 180 itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk menit. Kalau kamu mau jawab dalam bentuk menit juga is oke, karena di sini tidak ada ketentuan menit atau jam. Kalau mau bentuk jam juga oke. Sampai di sini paham? Paham? Paham. Jadi kalau kamu buatnya ini 1 menit, ini udah salah. Harusnya 400 kata ya per menit juga. Ini cuma pembahasaan aja. 1 menit dengan per menit itu adalah hal yang sama. Per menit, setiap menitnya. Ya, jadi bukan 300 kata 1 menit, tapi 300 kata itu untuk 4 jam. Ini dia untuk memberitahu bahwa ini dan ini adalah hal yang sama. Satuannya sama, per menit. Ini per menit. Karena ini 4 jam, kalau dia pakai kecepatan 400 kata, ini sama aja dengan gini. Kamu naik motor, ya, naik motor Honda dengan naik motor Yamaha, sama-sama motor nih. Nah, kecepatannya berbeda. Ya, kecepatan motor Honda yang kamu pakai itu adalah 60 km per jam. Sedangkan kalau kamu pakai Yamaha 40 km per jam. Bukan berarti 60 km untuk 1 jam, terus kalau yang 30 km berapa jam? Enggak. Tapi lihat waktu yang ditempuhnya. Ini ada 4 jam. 4 jam sama siapa? 4 jam sama waktu yang berapa? Bukan 1 menit yang ditaruh. Ya. Oke. Itu aja dari Miss Devi. Boleh di close. Oke. Naomi, nanti langsung dikirim ke WA-nya Miss Devi ya. Sekarang dikirim ke WA-nya Miss Devi aja biar nanti gak lupa. Ya. Soal yang tadi. Gimana Naomi? PPT-nya. Iya, PPT-nya. Oke. Kelompoknya Erika udah siap? Belum kayaknya. Oh, kok Kelvin ada tunjuk jari? Belum tahu siapa yang share screen. Kelompoknya Erika siapa aja? Brilia, Erika, Kelvin, Harrison. Brilia nggak bisa share? Bisa, Miss. Oke, bisa di-share. Untuk teman presentasi. Bisa lihat, Miss? Bisa.
Ini kelompok 1 tugas matematika, isi kelompok Harrison, Kelvin, Erika, dan Belia. Yang pertama itu ini adalah soal perbandingan skala mencari jarak sebenarnya. Diketahui jarak kota A dan B pada peta adalah 5 cm. Jika skala peta 1:300, berapa jarak sebenarnya kota A dan B? Jawaban 5 dibagi 1. Belia bisa open cam, Nak? Oke. Lima dibanding 1/300. Jadi jadi 5 kali 300. Habis itu karena dikali itu jadi 1.500.000 cm. Karena cm dicarinya adalah jarak sebenarnya diganti ke kilometer. Jadi jarak sebenarnya ke kota A dan B adalah 15 km. Oke, next. Nomor 2, perbandingan skala mencari jarak pada peta. Jarak Surabaya ke Malang adalah 35 km. Berapa sentimeter jarak pada peta jika skalanya 1:2 juta? Jawaban 3.500.000 dibagi 2 juta. Disederhanakan 0 dicoret 5, jadi 35 bagi 20, hasilnya 1,75 cm. Jadi jarak pada peta adalah 1,75 cm. Oke, next. Nomor 3 adalah perbandingan senilai. Jadi harga 3 buah buku adalah 22.000. Jika Ani ingin membeli 6 buku, berapa uang yang harus dikeluarkan Ani? Pertama diketahui 3 buku harganya 22.500 rupiah. 6 buku, dan di sini ditanya 6 buku sama dengan berapa harganya, berapa uang yang harus dikeluarkan Ani. Jadi rumusnya perbandingan senilai adalah A1 atau materi 1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jawabannya 3/6 sama dengan 22.500 per X. 3X sama dengan 135.000. X sama dengan 135.000 dibagi 3 sama dengan 45.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan Ani adalah 45.000 rupiah. Oke, next. Ini berbagi nilai. Miss Penny memiliki permen sudah ada 20 anak. Maka ketika Miss Penny membagikan permennya, setiap anak mendapat 3 buah permen. Bila jumlah anak bertambah 10, berapa banyak permen yang didapat oleh setiap anak? Jawabannya 20
tambah 10, 20. 20 per 30 jadi X per 3. 30 kali X sama dengan 20 kali 3. 30X sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 30. 60 dibagi 30 jadi 2. Jadi, banyak permen yang didapatkan oleh setiap anak itu 2. Oke, bisa balik ke slide-nya Erika? Next. Oke, Erika, Miss Vivi cuma mau tanya, kenapa alasan Erika memakai bahwa ini perbandingan senilai? Karena jumlah bukunya bertambah, maka uang yang harus dikeluarkan sama Ani juga harus ditambahin. Apa perbedaan senilai dengan berbalik nilai? Kalau senilai, materi pertama bertambah, materi kedua juga bertambah. Sedangkan kalau berbalik nilai, kalau satu bertambah, satunya lagi berkurang. Oke, Miss Devi mau balik ke slide yang pertama, slide yang kedua. Nah, Brilia bisa dikembaliin. Slide yang kedua. Oke. Ini tadi yang dibawa sama siapa ini? Kelvin. Oke, Kelvin. Kelvin, Miss Devi cuma mau tanya, kenapa kamu mengubah dari kilometer menjadi 35 kilometer? Kok kamu ubah jadi 3.500.000? Alasannya apa? Teman kelompok yang lain kalau mau bantu jawab juga nggak apa-apa ya. Kenapa itu berubah dari 35 kilometer terus berubah jadi 3.500.000? Kenapa nggak taruh 35 aja di sana? Karena kalau mau nyari jarak peta itu kan satuannya sentimeter. Jadi kalau dari kilometer diubah dulu ke sentimeter. Oke. Dibantu sama Erika. Oke, sip. Oke, boleh di-close kelompoknya. Oke, kelompok berikutnya. Boleh tahu kelompoknya Marvel siapa aja? Wina, terus Karni. Marvel, kamu udah bisa bersuara? Halo, Miss. Oke, berarti udah bisa ya? Ya. Oke, tadi mic-nya error, baru Miss Devi mau lompatin kelompokmu. Oke, silakan kelompoknya Karni untuk presentasi. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan tentang soal-soal yang sudah kami buat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal perbandingan berbalik nilai. Pada suatu hari, Pak Tono mencari karyawan untuk menyelesaikan proyek bangunan dan ia mendapatkan 10 karyawan tersebut dalam 35 hari. Tetapi ia ingin proyek bangunan tersebut selesai dalam 25 hari. Jadi berapa Pak Tono membutuhkan karyawan? Diketahui 10 karyawan untuk 35 hari. Yang ditanya 25 hari berapa karyawan? Jawabnya, A1 bagi A2 sama dengan B2 bagi B1. Sama dengan 35 sama dengan X, 25 sama dengan 10. Jadi
kali silang. Jadi 35 dikali 10 sama dengan 350. 25 dikali X sama dengan 25X. Jadi 25X ini 25-nya pindah ke ruas kanan dan melewati sama dengan, jadi itu dibagi. X sama dengan 350 dibagi 25. X sama dengan 14. Jadi Pak Tono membutuhkan 14 karyawan untuk menyelesaikan proyek bangunan dalam 25 hari. Soal perbandingan berbalik nilai. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu kan habis? Diketahui 20 ekor sama dengan 18. Ditanya 24 ekor jadi sama berapa? Jawab, A1 sama dengan 2, B2, A2 sama dengan B1. Jadi 20 sama dengan X, 24 sama dengan 18. Jadi dikali silang, jadi hasilnya 20 dikali 18 sama A dengan 360, 24 dikali X sama dengan 24X. Jadi 24X itu dibagi 360. 360 dibagi 24 sama dengan 15. Jadi X-nya sama dengan 15 hari. Jadi persediaan itu akan habis ketika peternak membeli 4 ekor lagi, ada 15 hari. Soal perbandingan senilai. Lili membeli 4 keripik seharga 5.500. Jika Lili membeli 8 keripik, berapakah yang harus dibayar Lili? Diketahui 4 keripik itu 5.500. Ditanya 8 keripik itu berapa? Jadi kita hitung dengan rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ini sama dengan 4 sama dengan 5.500 per 8 sama dengan X. Terus kita kali silang, jadi 8 dikali 5.500 sama dengan 44.000. 4 dikali X sama dengan 4X. Jadi 4X sama dengan 44.000. Biar X-nya sendiri, 4-nya kita pindah ke kanan, jadi 44.000 dibagi 4. Jadi hasilnya sama dengan X sama dengan 11.000. Jadi jika Lili membeli 8 keripik, ia harus membayar sebesar Rp11.000. Sebuah motor menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 160 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu menempuh jarak 480 km adalah diketahui 8 liter sama dengan 160 km. Ditanya 400 km sama dengan, jawab A1 berbanding A2 menjadi B1 berbanding B2 menjadi 8X berbanding 160 berbanding 480. Jadi 8 kali 480 sama dengan 3.840 sama dengan 160X sama dengan 160X sama dengan 160X sama dengan 3.840 sama dengan X sama dengan 3.840. 160 sama dengan X sama dengan 24. Jadi banyak bensin yang diperlukan mobil itu menempuh jarak 480 km adalah 2 liter. Soal skala. Anton ingin pergi ke sekolah. Jarak peta rumah Anton ke sekolah adalah 20 cm. Sedangkan skalanya adalah 1 berbanding 450.000. Berapakah jarak sebenarnya dari rumah Anton ke sekolah? Diketahui BP sama dengan 20 cm. S sama dengan 1 banding 450.000. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jawaban. JS sama dengan JP dibagi S. Sama dengan 20 bagi 1 bagi 450.000. 20 dikali 450.000 hasilnya 9 juta. Karena masih berbentuk CM, kita rubah menjadi kilometer dan hasilnya adalah 90 kilometer. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami dari kelompok 4. God bless you. Oke, balik ke slide 5 coba Wina. Karni.
Slide 5. Oh, oke, Marvel. Oh, yang ini ya, Miss. Ya. Marvel. Halo, Marvel. Ya, Miss. Oke, Marvel, kenapa kamu pakai soal ini sebagai perbandingan senilai? Kenapa bukan perbandingan berbalik nilai? Karena kurang ngerti, Miss. Karena kurang ngerti, jadi saya taruh dia perbandingan senilai. Iya, Miss. Maksudnya gimana? Kok kamu tahu bahwa ini soal perbandingan senilai? Soalnya jaraknya dan liternya nambah, nggak berkurang. Memang apa bedanya dengan berbalik nilai? Senilai dengan berbalik nilai apa bedanya? Kalau berbalik nilai, kilometer dan liternya berkurang. Berkurang di mana? Ayo, siapa yang buat soal ini? Yang buat soal ini siapa? Saya, Miss. Nyari sendiri atau temennya nyariin? Saya nyari tapi saya tambahin dikit. Oke, sekarang pertanyaan Miss Devi. Kenapa dia bukan berbalik nilai? Apa bedanya? Kamu bilang kan berkurang. Apa ini yang berkurang? Ini bertambah, Miss. Mana? Kilometer dan liternya nambah dari yang diketahui. Dari yang diketahui. Sekarang pertanyaan Miss Devi. Kalau 8 liter 160 kilometer, mungkin nggak 480 kilometer itu bensin yang dibutuhkan di bawah 8 liter? Tidak, Miss. Kenapa tidak? Karena jika bensin liternya semakin dikit, jarak tempuhnya semakin dikit. Oke, sip. Jadi mau balik ke slide kedua. Kamu bisa menjawab, Marvel, tapi kamu kenapa bilang bahwa kamu tidak ngerti? Marvel. Ya, Miss. Kamu tadi bilang kamu tidak mengerti, tapi kamu bisa menjawab. Di mananya kamu tidak mengerti? Udah bikin rumusnya, Miss. Oke lah. Slide yang kedua coba. Apa alasannya? Oke, Wina. Apa alasannya memakai berbalik nilai senilai, Wina? Saya memakai berbalik nilai karena satu sisinya itu bertambah dan satu sisinya lagi itu berkurang. Kok kamu tahu bahwa satu sisinya pasti akan bertambah? Iya, karena semakin banyak karyawan yang dibutuhkan akan semakin berkurang harinya. Akan semakin cepat harinya gitu ya. Oke. Miss Devi mau coba balik ke slide 6. Oke, Leo. Oke. Leo. Ya. Leo, kenapa kamu mengubah dari kan tuh ada 9 juta tuh di bawah tuh. Kenapa kamu harus ubah lagi ke kilometer? Kenapa nggak tetap aja 9 juta? Karena kalau jarak sebenarnya itu biasanya pakai kilometer. Kenapa biasanya pakai kilometer? Kenapa nggak pakai sentimeter aja? Orang-orang itu lebih paham, lebih ngerti itu kalau pakai kilometer. Apa bedanya JS dengan JP? Kenapa JP, di JP nggak pakai kilometer? Karena peta. Kalau peta pakai kilometer, kenapa? Terlalu besar. Oke, thank you buat kelompoknya Kani. Oke, untuk kelompok selanjutnya, kayaknya waktunya nggak cukup kan, lagi 5 menit aja. Miss Devi, next abis kita penilaian harian. Jadi hari Senin kita akan penilaian harian ya. Kemungkinan besar hari Senin itu Miss Devi nggak masuk, ya. Kemungkinan besarnya adalah Miss Devi tidak masuk. Tapi kita lihat nanti gitu ya. Jadi yang Miss Devi mau tekankan di sini itu adalah kalau Miss Devi nggak masuk, tetap penilaian harian ya, karena penilaian hariannya kan ada di LMS. Jadi kalau Miss Devi nggak masuk, kalian lihat Miss Devi nggak ada 5 menit, tidak ada, atau 3 menit nggak ada, langsung kalian ke LMS, ya, langsung dikerjakan saja. Waktu ini janjinya berapa soal ya? 10 ya? 10 pilihan ganda. 10 pilihan ganda. Ya, oke, sip, thank you.
Oke, silakan open kamera. Kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk kelompok, siapa kelompok terakhir ya? Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Kenneth. Oke. Setelah penilaian harian ya, Nak? Oke. Silakan Marvel, Kelvin, Brilia, Excel. Miss Tiffy nggak lihat Excel dari tadi. Excel, mana Excel? Oh, ini Excel. Excel di kelompoknya Kenneth berarti ya? Oke, kita akan akhiri. Silakan ambil sikap untuk berdoa, karena kita akan menghadap Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika ini. Sekarang kami akan istirahat. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap makanan yang kami akan konsumsi ya Bapak. Dan kami akan melanjutkannya dengan presentasi untuk TD Live. Mari Tuhan, Engkau berkati apa yang telah kami siapkan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.